Khusus penerbangan, sistem pembelajaran kita tuh 70-30, 70 praktek, 30 teori. Lebih banyak prakteknya gitu. Lebih banyak praktek. Lebih banyak praktek, betul. Kenapa? Langsung mereka megang pesawat, bukan miniatur. Mereka megang pesawat. Makanya yang 31 ini mereka berangkat ke Pusdarbat, Pusat Penerbangan Angkatan Darat, mereka langsung bagaimana progres secara perbaikan, penghidupan pesawat dan segala macam. Jadi bukan sembarang lah. Bukan, ini bukan kali-kali. Bukan kali-kali di sekolah. Nah, untuk rekan-rekan saya semuanya, apresiasi saya dalam progres kegiatan mencerdaskan anak bangsa. Karena program pemerintah itu jadilah seorang pimpin atau seorang guru yang bermitra dengan anak-anak dengan konsep merdeka belajar. Tapi ingat, jangan salah mengartikan kata-kata merdeka. Merdeka itu bukan berarti leluasa, bukan berarti sebebas-bebasnya. Tapi ingat, kemerdekaan itu harus dibentuk dengan karakter yang positif demikian. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kembali lagi kita di Ardi Podcast. Nah, kali ini tim Ardi Podcast sedikit jalan-jalan nih di salah satu SMK yang cukup fenomenal di Kota Medan. Adalah SMK Penerbangan atau yang dikenal dengan SMK Penerbangan Angkatan Nasional atau SPAN Medan. Nah, sekolah ini salah satu sekolah penerbangan pertama di Kota Medan yang saat ini kepala sekolahnya itu namanya Bang Dodi Arisandi SPD MM. Nah, nggak usah panjang kali lebar, mari kita cakap-cakap sedikit Bang Dodi. Ayo kawan-kawan. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam ya. Bang, sehat Bang? Ya, sehat jadi. Alhamdulillah. Oke, Bang, kami ini dari tim Ardi Podcast nih Bang. Sedikit
mau cakap-cakap sedikit ya kita ini Bang, Oke. soal sekolah kita ini Bang. Nama gue tadi Bang Dodi Arisandi ya. Siap. Bang coba sedikit jelaskan ini Bang ke kawan-kawan kita, kan banyak ini yang nggak Siap, tahu iya. soal SPAN ini Bang. Iya. Itu gimana Bang? Sedikit sejarah SMK Sepan Medan, yaitu SMK Penerbangan Angkasa Nasional Sepan Medan. Itu adalah sekolah unggulan, sekolah SMK khusus yang memiliki 5 cabang di Pulau Sumatera. Paten Bang. Itu ada di Medan, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Padang, Batam. Nah, jadi 5 cabang kita ini. Alhamdulillah potensi-potensi dari SMA Penerbangan ini dengan visi dan menciptakan seorang engineering dengan progres yang lebih baik, dan kita sudah memiliki alumni yang sudah menjadi pilot itu lebih kurang 15 orang di grup Lion Air. Nah, ini Bang, kan ini di SMK ini kan tentu jurusannya ya ada ya kan. Iya. Kalau di SMK kita ini apa aja Bang? Yang banyak apa yang ada di sekolah ini? Alhamdulillah, nah untuk program keahlian kita itu di SMK Penerbangan itu yang saat ini hanya 2 yang kita handalkan, walaupun kita memiliki 4 jurusan. Tapi jurusan yang handal itu adalah 1 Airframe and Powerplant, itu pemeliharaan dan perbaikan motor pesawat dengan rangka pesawat udara. Kalau di tindak lanjut itu namanya TPPU, Teknik Pesawat Udara. Yang kedua adalah Electrical Avionics. Electrical Avionics ini adalah pemeliharaan dan perbaikan instrumen elektronika pesawat udara. Jadi yang baru itu adalah teknik komputer jaringan penerbangan. Jadi kita nanti ciptakan bagaimana seorang cybercrime dan segala macam di situ, kemudian lagi multimedia. Nah Bang, kemarin, bukan kemarin sih, tapi lebih tepatnya itu, ya kemarin saya ada baca bahwasannya ini sekolah pertama ya, penerbangan pertama di Kota Medan ini ya? Siap. Paten ini tuh? Siap, betul. Penerbangan, pencetusnya gitu ya? Jadi di Sumatera Utara terkhusus SMK Penerbangan inilah adalah SMK yang tertua, Sumatera dan Aceh. Jadi kita SMK Penerbangan tertua di Sumatera Utara sudah berdiri tahun 2006. Jadi kita sudah mencapai 18 angkatan. Udah banyak 18 angkatan, berarti alumni kita ini udah banyak ya? Alumni kita alhamdulillah sudah terserap di dunia penerbangan sebagai pilot, pramugari, engineering handal, dan bahkan ada salah satu alumni kita yang saat ini diterima langsung di pesawat Amerika. Oh, berarti memang cukup berprestasi gitu. Alhamdulillah. Ya, dan alhamdulillah sekolah kita ini cukup berprestasi ya. Siap. Dan alhamdulillah untuk kegiatan kita itu bekerja sama dengan jaringan kerjasama itu ada dari Airnav, Angkasa Pura, Badan Narkotika, kemudian Badan SAR. Dan kita saat ini dalam persiapan untuk pelantikan Tagana, Taruna Tanggap Bencana, yang bekerjasama dengan BPBD Kota Medan. Nah, gini Bang, itu kan lalu banyak juga kita bekerja sama dengan yang lain ya kan, dengan Siap. instansi itu Siap. dua apa aja itu Bang, kalau kita kerja sama ini? Salah satu kerjasama kita saat ini anak-anak kita yang tingkat 1 lagi berangkat OJT, Ojek Training di Pusnerbat, Pusat Penerbangan Angkatan Darat, yang berdomisili di Tangerang, tepatnya di Pondok Cabe. Nah, kemudian kita juga bekerjasama dengan Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Skadron TNI 021, Pangkalan TNI Anut Iswayudi, kemudian Lion Air, Garuda, itu yang kita kerjasama. Nah, selain ini kan Bang, kita kan banyak kerjasama Iya. lah. Coba sedikit cerita Bang, itu gimana sih tentang pembelajaran kita di sekolah ini? Karena kan memang apakah sama kita dengan sekolah umum atau enggak? Ini kan pembelajaran untuk masyarakat ini. Ya, pada prinsipnya untuk strukturalnya sama dengan SMK umum, tapi kita SMK unggulan ini. Dalam arti unggulan kita SMK khusus penerbangan. Sistem pembelajaran kita tuh 70-30. 70 praktek, 30 teori. Teori. Oh, lebih banyak praktiknya gitu. Lebih banyak praktek. Lebih banyak Lebih praktik. banyak praktek, betul. Kenapa? Langsung mereka megang pesawat, bukan miniatur. Mereka megang pesawat. Makanya yang tingkat 1 ini mereka berangkat ke Pusnerbat, Pusat Penerbangan Angkatan Darat, mereka langsung bagaimana progres secara perbaikan, penghidupan pesawat dan segala macam. Jadi bukan sembarang-sembarang lah. Bukan, ini bukan kali-kali. Bukan kali-kali di sekolah. Nah, gini kawan-kawan, ini termasuk salah satu yang brilian dari sekolah ini. Kenapa?
karena di SMK itu 70% ya prakteknya dan 30 teori, karena kan terkadang ada juga SMK yang memang dia mengedepankan teori gitu ya. Malah lupa praktek dia. Kalau di Sepan ini, selagi mereka bisa mengekspresikan diri, mereka berani berbuat dengan konsep ketarunaan, dan mereka juga menjadi pemimpin di sini. Karena mutu kita tuh SMK Sepan is the best forever. Paten. Jadi, dan mereka juga diawasi 24 jam oleh pengawasan melekat yang kita ambil dari Komando Wing Kopasgat di bawah naungan Bapak Komandan Kolonel Bayu. Jadi anak pengawas tentara itu 24 jam di sini untuk mengawasi karakter. Jadi sekolah kita ini siswa berkarakter. Ya, sebelah dia Pak, selain kita membina ini tadi, kita juga butuh membina karakternya juga. Ya, itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Begitu Bang Wadi. Karena apa? Karena pada prinsipnya kita bentuk dulu karakter anak. Karena siswa kita ini yang kelas 1 wajib di asrama. Diasramakan. Wajib di asrama. Jadi di sini juga tersedia asrama ini ya Pak? Sedia asrama. Di asrama untuk dan kita juga berkolaborasi bagi anak-anak yang hobi main-main game. Tapi kita tidak boleh mereka pakai handphone. Kita implementasikan. Asrama kita boleh handphone. Boleh handphone selama setahun mereka nggak pakai handphone. handphone. Tapi kita fasilitasi tempat. Kalau mereka mau melepaskan hobi bermain game, kita buat yang kegiatan struktur. Nanti insya Allah kita akan buat kegiatan bersama dengan rekan-rekan di podcast. Nah ini juga salah satu ini. Nanti kami nih, tim Ardi Podcast bekerja sama dengan sekolah SPAN bakal mengadakan turnamen Mobile Legends dan Lato yang pertama ini. Yang viral di Kota Medan nih. Kami insya Allah akan kami laksanakan di tanggal 16 ya. 16 sampai 18 dan nanti kawan-kawan boleh hadir nih meramaikan turnamen kita. Tentunya ya kan Bang. Iya. Gini Bang, karena kan terkadang ini banyak dia kepala sekolah, bukan kepala sekolah aja, bahkan guru-guru. Siap. Dia itu memandang ya kalau udah kampanye main game dia nggak, kadang marah dan bahkan nggak peduli nih. Ini pandangan Abang nih sebagai kepala sekolah ini di mana Bang, selalu Mobile Legends ini lah atau game-game online yang lagi viral di anak-anak muda sekarang. Iya Bang Adi, kalau saya sebagai kepala sekolah menyikapi simpel karena kita yang tua-tua ini harus masuk ke kalangan anak muda. Pastinya kita nggak usah melarang, tapi kita fasilitasi biar mereka terukur dan terarah, terencana, terprogram kegiatan itu. Jadi salah kalau ada orang tua menganggap Mobile Legends ini satu proses yang salah. Tetapi jangan lupa ada RBU. RBU itu rencana bimbingan orang tua. Jadi kalau anak tuh main game harus ada bimbingan orang tua. Ada bimbingan orang tuanya. Pendampingan pendampingan orang tua. Jadi harus kita ini sebagai orang-orang dewasa atau orang tua dan saya sebagai kepala sekolah, saya persilakan anak saya main game, silakan. Tetapi jangan merusak proses yang ada. Jadi kalau mereka mau main game, Pak, kita salurkan, kita undang semuanya. Nah, di situ berkompetisi yang sehat. Jadi saya juga siapapun anak saya yang berbakat main roda dan main apa misalnya saya fasilitasi, tapi ada sarananya. Jangan liar. Nah, itu yang membuat terkadang anak-anak kita dia tidak bisa menempatkan. Kenapa HP ini bagus? Bagus HP ini. Bisa mengekspresikan dan bisa menghasilkan ini. Iya, pas bisa tapi itu tadi penempatannya. Mudah-mudahan dengan terselenggaranya kegiatan itu Mobile Legends dan Lato-Lato, dan mungkin ini yang pertama di Medan lah. Walaupun pernah kawan saya juga mengikut buat itu proses itu, tapi saya lihat ini pengembangan kayak cocok ini untuk mengasuh. Nah, gini Bang, karena kan memang kita ini udah sedikit bincang-bincang lainnya kan soal SPAN kita. Jadi boleh ya Abang ngasih pesan dulu lah sebagai kepalanya dulu, kepala sekolah kita di SPAN ini, coba untuk kawan-kawan kita. Untuk rekan-rekan saya semuanya, apresiasi saya dalam progres kegiatan mencerdaskan anak bangsa. Karena program pemerintah itu jadilah seorang pimpinan atau seorang guru yang bermitra dengan anak-anak dengan konsep merdeka belajar. Tapi ingat, jangan salah mengartikan kata-kata merdeka. Merdeka itu bukan berarti leluasa, bukan berarti sebebas-bebasnya, tapi ingat, kemerdekaan itu harus dibentuk dengan karakter yang positif dan giat. Oke. Nah,
pesan saya sebagai penutup ini kan abang kan awal ya kan ucapkan ini, tempatkan diri kalian sesuai dengan lokasinya. Karena apa? Karena dimanapun anda berada, anda memegang posisi yang berbeda. Seperti hal yang dibilang Bang Dodi ini tadi, kita boleh main game. Itu paten ini salah satu kepala sekolah yang paten. Kita boleh main game tapi dalam koridornya, dalam tempatnya, sehingga kita bisa berkarakter atau kita bisa menempatkan diri kita sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Oke, mungkin ini aja sebagai penutup dari saya Azwardi dari tim Ardi Podcast. Mungkin ini aja untuk hari ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Terima kasih. Terima kasih Bang.